Hai semuanya, perkenalkan, namaku Devina Manisari, biasa dipanggil Devina. Aku dari Prodi Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2023. Nah, hari ini kita mau belajar bareng materi barisan dan deret serta aplikasinya dalam ekonomi dan keuangan. Simak yuk! Barisan dan deret itu sama-sama terdiri dari bilangan yang berjajar dan memiliki pola, tetapi keduanya ini berbeda. Bisa kita lihat dari definisinya, kalau barisan itu dia susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu pola. Jadi, barisan yang pertama ini dia punya pola tertentu. Begitu juga dengan barisan yang kedua dan ketiga. Sedangkan kalau deret, dia itu jumlah dari bilangan dalam satu barisan. Nah, jadi dia itu jumlah bilangannya. Jadi, kata kuncinya itu sebenarnya ada pada deret itu jumlah, sedangkan barisan itu susunan bilangan. Bisa kita lihat juga perbedaannya, kalau deret dia disimbolin pakai tanda plus kayak gini karena dia jumlah. Sedangkan kalau barisan dia ditandai dengan tanda koma. Jenis deret itu ada dua, ada deret terhingga dan deret tak terhingga. Kalau deret terhingga dia itu jumlah bilangannya dalam barisan itu tertentu. Jadi kita ngejumlahnya ini ada batas tertentunya. Sedangkan kalau tak terhingga dia itu jumlah bilangannya dalam barisan itu tak terbatas atau tak terhingga. Jadi dia ngejumlahnya bakal nambah terus. Ketika kita menjumlahkan deret tak hingga, itu hasilnya dia bisa konvergen dan bisa juga divergen. Untuk divergen, contohnya daripada deret pertama ini, ketika dijumlahkan, dia itu hasilnya akan tak terhingga atau tak terdefinisi. Sedangkan untuk yang contoh kedua ini, dia konvergen. Jadi kalau kita hitung, itu masih ada nilainya. Di sini nilainya 8. Suatu deret itu bisa bersifat konvergen ketika deret tersebut merupakan deret geometri, yang artinya deret ini memiliki rasio yang sama dengan bilangan sebelumnya, di mana nilai rasionya ini antara 0 sampai dengan 1. Barisan dan deret itu ada dua jenis, ada barisan dan deret aritmatika dan juga geometri. Nah, sekarang kita mau bahas yang aritmatika dulu. Nah, bisa dilihat dari definisinya, kalau aritmatika itu dia mempunyai ciri beda dua suku yang berurutan selalu konstan. Jadi di contoh barisan ini, dia itu bedanya 3. Dia bakal konstan terus 3 sampai ke kanan dia bakal ditambah 3 terus. Lalu dalam aritmatika itu urutan bilangannya disebut dengan suku atau U. Jadi kalau dia suku pertama, berarti ini U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Nah, lalu kalau U1 itu dia disimbolkan juga dengan lambang A. Jadi U1 atau A di sini 1 ya, karena dia ini. Lalu kalau dia beda antar suku, itu disimbolkan dengan B. Dia di sini 3. Lalu kalau kita mau nyari jumlah, kita bisa lambangkan dengan SN. Jadi misal kita mau nyari jumlah semua nih. Ini kan ada sampai U7, berarti sama aja kita nyari S7. Untuk formula suku KN, itu kita bisa pakai rumus ini. UN sama dengan A plus N min 1B. Jadi misal kita mau nyari suku ke-20, U20. Berarti N di sini tinggal kita ganti 20. Lalu A sama B-nya menyesuaikan. Jadi nanti rumusnya jadi A plus 19B kalau U20. Nah, untuk formula jumlah N suku pertama atau SN, kita bisa pakai rumus ini. SN sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B. Atau SN sama dengan N per 2, A plus UN. Ini sebenarnya sama aja, soalnya kalau UN-nya kita substitusi pakai rumus yang A plus N min 1B tadi, dia ketemunya juga bakal ini. Jadi tergantung di soal nanti yang diketahui UN atau B-nya. Jadi kita bisa nyesuaiin mau pakai rumus yang mana. Contoh soal diketahui barisan aritmatika, kita analisis dulu. Berarti kita tahu kalau di sini A atau suku pertamanya itu 3. Setelah itu untuk bedanya 3 ke 6 kan ditambah 3. 6 ke 9 ditambah 3. Berarti bedanya dia 3. Lalu di sini diketahui 51, ini dia suku ke berapa nggak tahu, 51. Nah, dia disuruh mencari banyaknya bilangan barisan tersebut.
berarti kita nyari n-nya ini berapa? Kita tinggal masukin ke rumus UN sama dengan A plus N-1B sama dengan 51. Nah, kita tinggal masukin aja, A-nya kan 3 nih, terus tadi B-nya 3. Ini kita hitung 3 plus, ini kita kali 3N min 3. 3 min 3 habis, berarti tinggal 3N sama dengan 51. Ketemu deh N-nya 17. Lalu kalau kita disuruh mencari jumlah deret, kita bisa pakai dua rumus yang tadi. Karena tadi semuanya diketahui, UN-nya tadi kan diketahui nih 51. Terus kalau kita mau nyari rumus yang ini, kita juga diketahui B-nya juga ada, A-nya. Tinggal kita substitusi, nanti hasilnya 459. Di sini ada contoh lagi, satu barisan aritmatika, U3-nya 9, U5 plus U7, 36. Lalu kita disuruh menentukan jumlah 10 suku pertama. Berarti ini kita mencari S10-nya ya. Nah, kita harus ingat kalau rumus UN itu A plus N-1B. Nih. Lalu dari U3 sama dengan 9 ini bisa kita uraikan menjadi ini. A plus 2B, 2 ini dari N-1 sama dengan 9. Lalu U5 plus U7 sama dengan 36 kita uraikan juga. A plus 4B ini dari U5, A plus 6B ini dari U7 sama dengan 36. Lalu kita jumlah menjadi 2A plus 10B sama dengan 36. Kita bisa sederhanain, kita bagi 2. Lalu hasilnya menjadi A plus 5B sama dengan 18. Nah, kita udah dapat dua persamaan nih. A plus B sama dengan 9, sama A plus B sama dengan 18. Ini kita substitusi, kayak cara biasa. A plus 5B sama dengan 18, A plus 2B sama dengan 9. Kita eliminasi A-nya. Kita kurangin 5B min 2B, 3B, 18 min 9, 9. Nah, lalu 3B sama dengan 9, kita ketemu nilai B-nya sama dengan 3. Habis itu, untuk mencari A-nya, kita substitusikan ke salah satu persamaan. A plus 2B sama dengan 9, berarti kan A plus 2 kali 3, 6 sama dengan 9. Ketemu A-nya 9 min 6, 3. A-nya 3. Baru kita masukin ke rumus Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B. Karena tadi udah kita cari tahu semua nilainya, kita masukin, nanti ketemunya 165. Nah, baru sekarang kita ke geometri. Di geometri, dia itu mempunyai ciri perbandingan atau rasio dua suku yang berurutan itu selalu konstan. Di contoh yang ini, itu rasionya, kita punya rasio 2, dia bakal konstan terus kalau rasionya 2. Nah, perbedaannya sama yang aritmatika, kalau aritmatika tadi kan dia penjumlahan ya, bedanya. Nah, kalau di geometri, kita nyebutnya itu rasio, perkalian. Lalu untuk istilahnya, suku ke N masih sama kayak aritmatika, UN, suku pertamanya disimbolkan A, lalu kita di sini pakai rasio ya, kita perkalian, bukan B lagi. Lalu untuk jumlah suku N pertama masih sama Sn. Untuk formula suku ke N, kita bisa pakai rumus ini. UN sama dengan A, R, pangkat N min 1. Dengan A tadi suku pertama, R itu rasio. Untuk mencari jumlah N suku pertama atau Sn, kita bisa pakai dua rumus. Kita pakai rumus yang atas ini ketika R-nya itu kurang dari 1. Lalu kita bisa pakai rumus yang bawah ketika R rasionya lebih dari 1. Sekarang kita ke deret geometri tak hingga. Tadi kan kita tahu kalau Sn itu rumusnya ini. Nah, ketika dia deret geometrinya tak hingga, berarti nilai N-nya tak hingga dong. Berarti kita nyari S tak hingga. Nah, ketika R-nya itu lebih dari 1, Sn ini dia hasilnya tidak terdefinisi. Karena itu dia disebut divergen. Tapi ketika R-nya itu antara 0 sama 1, Sn ini, S tak hingga bisa kita cari nilai pakai rumus ini. S tak hingga sama dengan A per 1 min F. Di sini ada contoh soal, suku ke-9 dari suatu deret geometri adalah 128. Berarti U9-nya 128, lalu suku keempatnya adalah 4.
U4 adalah 4. Tentukan jumlah 10 suku pertama, berarti kita disuruh nyari S10. Nah, tadi kita tahu kalau rumus UN dari direct geometry itu AR pangkat N-1. Jadi dari diketahui soal, kita bisa uraikan dulu U9 jadi AR pangkat 8, U4 jadi AR pangkat 3. Nah, dari dua persamaan ini kita nanti bisa nyari R-nya. Kalau di sini, ini AR bisa kita pecah jadi AR pangkat 8 itu kan AR pangkat 3 kali R pangkat 5. Sama dengan 128. Kita munculin AR pangkat 3 supaya persamaan ini bisa kita masukin. Jadi di sini 4 R pangkat 5 sama dengan 128. Berarti R pangkat 5-nya 128 dibagi 4. Berarti R pangkat 5 sama dengan 32. Lalu R-nya bisa kita cari dengan mengakarkan 32 dengan 5. Akar 5 dari 32 itu 2. Baru setelah itu kita cari A-nya. Kita bisa pakai salah satu persamaan, nanti ketemu A-nya 1/2. Baru kita masukin ke rumus SN, jadi S10 sama dengan, tinggal kita masukin aja, nanti tinggal setengah kali ini ketemunya 11,5. Untuk contoh soal yang kedua, di sini diketahui U4-nya 56, U6-nya 7/8. Sama kayak tadi, UN kan AR pangkat N-1. Jadi U4-nya kita uraikan menjadi AR pangkat 3, U6-nya jadi AR pangkat 5. Lalu AR pangkat 5 ini bisa kita tulis jadi AR pangkat 3 kali R kuadrat sama dengan 7/8. Kita munculin AR pangkat 3 biar ini bisa disubstitusi. Berarti 56 kali R kuadrat sama dengan 7/8. Baru R kuadrat 7/8 kali 56 tadi pindah ruas. Ini bisa kita coret 8. Berarti karena ini tadi R kuadrat, untuk cari R, kita bisa akarin ini. Nanti ketemu R-nya 1/8. Setelah itu kita cari nilai A-nya pakai salah satu persamaan. Kita pakai ini. R-nya kita masukin 1/8. Nanti ketemu A-nya itu ini. 28672. Baru setelah itu, karena tadi yang ditanya jumlah deret tak hingganya, kita masukin ke rumus ini S tak hingga A/1 min R. Nanti ketemu hasilnya 32768. Untuk pengaplikasiannya di sini ada di bunga sederhana dan bunga majemuk. Kalau di bunga sederhana itu kita pakai konsepnya deret aritmatika. Jadi bunga sederhana itu membayarkan bunga hanya atas pokok pinjamannya saja. Jadi kalau kita pinjam sebesar P0 dengan tingkat bunga R, maka pas periode ke-0 dia kan masih P0. Pas periode ke-1 dia ada penambahan sejumlah R P0. Dan seterusnya untuk periode kedua dan selanjutnya. Jadi untuk mencari nilai uang pada akhir periode ke T atau PT, kita bisa pakai rumus ini. PT sama dengan P0 1 plus R kali T. Sedangkan untuk bunga majemuk, kita bisa pakai konsepnya direct geometry. Nah, bunga majemuk itu kita membayarkan bunga bukan hanya atas pokok pinjaman, tapi juga bunga yang terakumulasi sebelumnya. Jadi kalau periode ke-0-nya P0, kita bisa tahu kalau A-nya P0 di direct geometry. Dan rasionya itu 1 plus bunganya itu. Nah, jadi nanti kalau kita mau cari nilai uang di akhir periode ke T atau PT, kita bisa pakai rumus ini. PT sama dengan P0 1 plus I pangkat T. Contoh soal, uang sejumlah 5.000 diinvestasikan, berarti ini P0-nya 5.000 dengan tingkat bunga 8%, jadi ini I-nya 8% atau 0,08 selama 3 periode. Berarti ini T-nya 3. Berapa nilai investasi pada akhir periode ketiga jika bunganya yang pertama sederhana, yang kedua majemuk? Kita tinggal masukin aja ke rumus yang bunga sederhana ini dan bunga majemuk yang ini tadi. Nah, hasilnya pasti bakal beda ya. Ini 5.000, 1 plus 8% dikali 3,
ketemunya ini, sedangkan bunga majemuk 5.000, 1 plus 8% pangkat 3, ketemunya ini. Contoh soal yang berikutnya, hitung uang yang harus diinvestasikan, berarti ini kita disuruh nyari P0 ya, agar memperoleh 15.000, ini PT-nya 15.000, yang akan diterima 3 periode lagi, berarti ini T-nya 3, pada tingkat diskonto 8%, berarti ini I 8%. Ketika bunganya sederhana, kita pakai rumus bunga sederhana yang tadi. Cuman tadi kan kita nyari PT, sekarang kita nyari P0-nya. Tinggal kita masukin nilainya, nanti ketemunya ini. Lalu untuk bunga majemuk sama, kita tinggal pakai rumus yang tadi, cuman kita nyari P0-nya, lalu kita masukin ke rumus, dan nanti ketemunya ini. Untuk materi bunga majemuk yang lainnya itu udah kita pelajari di pertemuan sebelum ini, yang pertemuan ke-6, di materi aplikasi fungsi nonlinear. Kita lanjut ke materi selanjutnya, anuitas. Pengertian anuitas adalah rangkaian pembayaran yang dibuat secara periodik dalam jumlah yang tetap. Ini perlu kita garis bawahi, jumlah yang tetap selama jangka waktu tertentu. Kalau kita gambarkan dalam garis waktu, di sini nih ada yang namanya present value. Dan di akhir sini ada yang namanya future value. Dia ada jangka waktu tertentunya, misal ini kita per tahunan, jadi akan ada pembayaran sebesar RPX pada periode waktu tertentu. Contohnya yang ini nih, setiap setahun. Jadi nanti selanjutnya bakal ada pembayaran lagi sebesar jumlah yang sama seperti sebelumnya, RPX, dan selanjutnya sampai future value. Nah, contoh dari anuitas ini, contohnya ada cicilan mobil, rumah, asuransi, dan sebagainya. Nah, tadi udah aku sebutin bahwa di garis waktu ini ada yang namanya future value, dia nilai masa depan ada di sini. Nah, lalu di anuitas itu ada yang namanya anuitas biasa atau ordinary annuity. Jadi, dia itu pembayarannya akan dilakukan di akhir periode. Jadi, misal nih, ini tahun pertama di sini. Nah, pembayarannya itu ada di sini, ada di akhir tahun pertama dan di awal tahun kedua. Itu namanya anuitas biasa atau ordinary annuity. Nah, lalu future value di sini itu didefinisikan saat setelah pembayaran terakhir dilakukan. Jadi kan tadi pembayarannya ada di akhir periode. Kayak gini. Nah, future value itu menggunakan konsepnya deret geometri. Dengan menggunakan rumus jumlah suku ke N pada deret geometri, kita bisa menemukan rumus future value sebagai berikut. P itu pembayaran yang kita lakukan pada setiap periodenya, dikali 1 plus I itu persentase bunga, pangkat N itu berapa kali kita melakukan pembayaran, dikurangin 1 per I. Diketahui X menabung sebesar 6 juta, berarti ini P-nya 6 juta. Setiap akhir tahun, karena ini akhir tahun berarti tadi namanya anuitas biasa. Dengan bunga 15% per tahun, berarti ini I-nya 15%. Tabungan pertama dimulai 31 Desember 2010, berarti ini Desember 2010. Dan tabungan terakhir adalah 31 Desember 2021, berarti di sini. Berapakah uang yang terakumulasi pada Desember 2021 dan Desember 2023. Untuk mencari uang pada Desember 2021, kita bisa pakai rumus future value yang ini tadi. Kita tinggal masukin, berarti P-nya 6, pembayarannya 6 juta setiap periodenya. Terus ini dari 1 plus 0,15, pangkatnya 12, ini dari, karena ini tadi kan periode pertama, ke periode 12, jadi dari Desember 2010 ke Desember 2021 itu 12 min 1 per 0,15. Nanti ketemu 174 juta. Lalu kalau untuk nilai uang di Desember 2023 itu kan ada rumus future value itu P dikali 1 plus I pangkat N. Nah, di sini future value 2021 ini sebagai P. Jadi di sini tadi kan 174 juta.
Nah, kita mau nyari yang di Desember 2023. Berarti 1 plus I, N-nya 2, karena ini kan 1, 2. N-nya 2, nanti ketemu jawabannya 230,13 juta. Lalu ada yang namanya present value, nilai saat ini, dia ada di sini nih. Nah, pembayarannya itu dilakukan pada tiap akhir periode, kayak yang tadi. Jadi, misal ini setahun, jadi ini tuh akhir tahun pertama dan atau awal tahun kedua. Jadi pembayarannya dilakukan di akhir, atau namanya ordinary annuity yang tadi, atau annuity biasa dengan nilai yang sama karena ini anuitas selama N kali pembayaran. Pembayaran pertama ada di akhir periode pertama di sini tadi. Nilai PV adalah satu periode sebelum pembayaran pertama dilakukan. Jadi nilai PV-nya ada di sini. Untuk rumus present value itu bisa kita dapetin dari rumus si future value. Future value kan tadi rumusnya ini. Nah, lalu kita ubah jadi ini. Kan tadi rumus future value juga ada yang ini sama dengan rumus ini. Nah, nanti kita turunkan nih. Pokoknya hasilnya menjadi rumus present value ini. Sama dengan P itu pembayaran setiap tahunnya tadi, setiap periode, dikali 1 min 1 plus I pangkat min N. N itu jumlah periodenya berapa kali per I-nya tadi bunga. Untuk contoh soalnya, X menabung sebesar 6 juta, berarti ini P-nya 6 juta setiap akhir tahun dengan bunga I 15% per tahun. Tabungan pertama dimulai 31 Desember 2010. Jadi ini tabungan pertamanya. Dan tabungan terakhir adalah 31 Desember 2021. Nah, ini N-nya kita tahu 12. Berapakah nilai sekarang atau present value-nya di 1 Januari 2010 dari anuitas tabungan X. Nah, kita tinggal masukin ke rumus present value karena kita nyari nilai sekarang. Tinggal kita masukin P-nya 6, 1 min 1,15 pangkat min 12 per bunganya 0,15. Nanti ketemu 32,52 juta. Anuitas due atau jatuh tempo. Jadi kalau dari tadi kita bahas anuitas biasa yang pembayarannya dilakukan di akhir, kalau jatuh tempo ini pembayarannya dilakukan di awal periode. Jadi ini misal di garis waktu, dia tuh pembayaran pertamanya ada di sini nih. Ini pembayaran kedua, ketiga. Jadi kalau ini misal tahunan, pembayaran pertama itu di awal. Kalau yang anuitas biasa tadi kan pembayaran pertamanya di sini. Nah, beda sama yang jatuh tempo. Pembayaran pertamanya di sini. Terus di sini ada present value, ada future value. Nah, jadi untuk rumus present value sama future value yang di anuitas due itu akan berbeda dengan yang di anuitas biasa. Kita perlu sesuaiin, sebenarnya hampir mirip, cuman kita tinggal tambahin aja 1 plus I di belakang ini. Untuk present value, begitu juga untuk future value, kita tambahin 1 plus I di belakang. Ini ada contoh soal, seseorang ingin memperoleh uang sebesar 50.000. Berarti future value-nya pengennya 50.000. Di akhir bulan ke-48, berarti ini N-nya 48, dia periodenya per bulan ya berarti. Dan melakukan tabungan di setiap awal bulan. Awal bulan tadi berarti dia annuity due atau jatuh tempo. Jika tingkat bunga efektifnya adalah 1% per bulan, I-nya 0,01, berapa uang yang perlu ditabung per bulan? Kita yang ditanya P-nya per bulan. Jadi kita masukin ke rumus future value, karena ini tadi annuity due, jadi kita kalikan dengan 1 plus I di sini. Karena udah diketahui semuanya, tinggal kita masukin future value-nya 50.000, P-nya ditanya 1,01 pangkat 48 min 1 per 0,01 kali 1,01. Pokoknya nanti P-nya bakal ketemu 808,61. Nah, sekarang ada yang namanya perpetuitas. Perpetuitas itu jumlah pembayarannya dia tidak terbatas. Kalau anuitas itu kan tadi pembayarannya ada sampai N kali ya. Nah, sedangkan kalau
perpetuitas itu dia jumlah pembayarannya tidak terbatas, dia tak terhingga pembayarannya. Dengan kata lain, N-nya itu sebesar tak terhingga. Nah, dari rumus PV yang awal tadi, ini dengan nilai N yang tak terhingga, itu kita bisa dapat nilai perpetuitas PV sama dengan P per I, dengan P itu pembayaran tiap periodenya, dan I itu presentasi. Nah, formula di atas ini itu untuk pembayaran pertamanya 1 periode dari sekarang. Kalau pembayarannya mulai saat ini, itu perlu kita kalikan dengan 1 plus I. Di sini ada contoh soal berapa nilai sekarang, berarti ini yang ditanya present value dari perpetuitas atas pembayaran 100.000, berarti ini P-nya per akhir tahun pada tingkat bunga 8%, berarti ini I-nya 0,08. Kita tinggal masukin aja ke rumus perpetuitas yang present value P per I, jadi 100.000 per 0,08 hasilnya 1.250.000. Nah, lalu kita ada materi pembayaran cicilan atau amortisasi pinjaman. Di sini langsung ada kasus di mana misteri itu membeli rumah seharga 84.000 dengan ketentuan DP-nya 20%. Rumah tersebut dibeli dengan pinjaman selama 15 tahun dengan cicilan pada akhir bulan. Bunga yang dikenakan adalah 8% per tahun. Yang ditanyakan cicilan per bulannya. Jadi ini P yang harus kita bayarkan per bulannya. Sekarang tadi kan bunganya itu per tahun 8%. Jadi kita bikin dulu biar dia per bulan. Makanya 8% dibagi 12. Setelah itu untuk DP tadi 20% dari harganya, 20% dari 84.000, berarti DP-nya ini 16.800. Jadi dia masih punya utang 84.000 dikurangin DP, masih 67.200. Nah, dia akan membayar 180 kali. Ini dari 15 tahun dikali per bulan itu kan 12 bulan. Kita masukin ke rumus present value yang anuitas biasa. Setelah itu kan yang kita cari itu P-nya yang kita bayarkan per bulan. Jadi P-nya kita cari, tinggal pindah ruas aja. PV per ini nanti bakal ketemu rumus jawabannya 642,1982. Kalau dari kasus sebelumnya, kalau mau kita buat schedule pembayaran itu kurang lebih kayak gini. Kan tadi saldo pinjamannya itu 67.200. Dengan cicilan per bulannya yang udah kita hitung itu 642,2 per bulan. Nah, pada pembayaran yang pertama itu 642,20 ini terdiri dari pembayaran bunga sebesar segini. Pembayaran bunga ini berarti bunganya ini kita kali saldo pinjamannya. Ketemunya 448. Dan sisanya itu pembayaran pokok sebesar ini. Nah, lalu saldo pinjamannya akan berkurang menjadi 67,005. Dan seterusnya pada pembayaran kedua, itu 642,2 ini terdiri dari pembayaran bunga sebesar ini dan pembayaran pokoknya sebesar ini. Lalu saldo pinjamannya akan berkurang lagi sebesar ini. Dan seterusnya sampai di sini ada pembayaran kelima. Di pembayaran kelima ini, 642,2 itu terdiri dari bunganya sekian dan pembayaran pokoknya sekian. Jadi saldo pinjamannya berkurang kan menjadi sekian. Nah, dari tabel tadi kita tahu setelah pembayaran cicilan kelima itu saldo pinjamannya masih sebesar ini. Nah, gimana perhitungannya? Di sini dijelasin kalau setelah pembayaran kelima itu sama aja dengan present value pada periode kelima dari pembayaran yang belum dilakukan. Jadi, tadi kan kita harus bayar selama 180 kali N-nya. Kita udah bayar cicilan selama 5 kali. Nah, jadi kita harus nyari present value dari titik kelima ini dengan N 180. Jadi jarak ini ke ini itu kan berarti 180 kurangi 5, 175. Jadi kita bisa nyari present value dengan rumus present value di mana N-nya di sini 175. Nanti bakal ketemu
nilai 66,215,95 sama kayak yang di tabel tadi. Atau saldo pinjaman tersebut itu sama dengan future value dari nilai utang ke titik 5. Jadi di sini itu utangnya berapa? Kita bisa pakai rumus PV 1 plus I pangkat 5, nanti ketemunya 69,470,07 ini dikurangin dengan nilai future value dari pembayaran cicilan yang telah dilakukan. Jadi dikurangin dengan jumlah yang ini. Kita pakai rumus yang ini selama 5 kali pembayaran, ketemunya ini, dan setelah dikurangi nanti ketemunya juga sama 66,215,98. Nah, dari kasus sebelumnya, kita tahu bahwa saat pembayaran kelima, itu bunga yang dibayarkan sebesar ini, dan pembayaran cicilan pokoknya itu sebesar ini. Nah, kalau kayak gini, itu gimana kita ngitung pakai rumus? Nah, awalnya kita tahu kalau bunga yang dibayarkan, itu bisa kita cari dengan mengalikan tingkat bunga dengan saldo pinjaman periode sebelumnya. Nah, tadi kan yang ditanya pembayaran kelima, jadi kita harus tahu dulu nilai saldo pinjaman saat pembayaran keempat. Caranya, kalau aku gambarin, ini kan di sini N-nya tadi kita harus bayar 180 kali. Terus kita udah bayar nih sampai keempat. Kita harus cari present value di sini. Jadi kita bisa nemuin N di sini itu 180 min 4, 176. Jadi kita bisa nyari saldo pinjaman di sini pakai rumus present value, di mana nilai N 176. Nanti bakal ketemu hasilnya ini. Jadi ini saldo pinjaman saat cicilan keempat. Nah, baru kita bisa tahu bunganya. Bunganya itu berarti sebesar persentasenya 0,08 per 12 tadi bulan dikali saldo pinjaman keempat. Nah, baru itu hasilnya adalah bunga pada saat pembayaran kelima. Lalu untuk cicilan pokok berarti kita tinggal ngitung sisanya. Cicilan per bulannya ini, tadi yang udah kita hitung di awal, dikurangin bunganya yang diketahui, bunga saat itu. Berarti sisanya ini, itu nilai dari cicilan pokoknya. Oke, materi kita tentang barisan dan deret udah selesai ya teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih yang udah mau nyimak sampai akhir, dan juga minta maaf karena mungkin penjelasanku ada yang bikin bingung, kecepatan, atau ada yang salah juga. Aku minta maaf. Makasih semuanya, dadah.